Om Swastiastu, Semeton Sinarang Sami, Rahajeng, Nyangre, Rahina Jagat, Galungan, Dumugiastu, Sangkaning, Waro, Nugraha, Penugrah Ida, Sang Yang Pramukawi, Iraga Sidarang Sami, Sidas Tato Kena, Rahayu, Lan Rahajeng, Sekula Goto Dharma Sentano. Sini pemirsa, jadi umat Indus Dharma dimanapun berada, izinkan kami dari Yayasan Batur Kelawasan. Beruntung sekali saya sebagai ketua yayasan, nama saya adalah Guru Mangku Rai Dwi Payana. Di dalam kesempatan ini kami dari Yayasan Batur Kelawasan tentunya yang bergerak dalam bidang filsafat atau tatwa atau pemaknaan dari setiap hari-hari besar keagamaan Hindu, terutama dengan paham lokal jenius Bali yang diwarisi oleh leluhur kita terhadap kita sekarang. Gunanya adalah kita di era sekarang tuh harus mampu dan bisa memahami apa yang dipahami oleh leluhur terkait dengan apa yang dipuja oleh beliau. Nah, tentunya di kesempatan yang baik hari ini, guna kita harus memahami pemaknaan apa itu sesungguhnya galungan menurut yang tercatat dalam berbagai lontar, di mana pemaknaannya yang hilang. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi pemaknaan terkait dengan apa itu sesungguhnya adharma dan apa sesungguhnya itu dharma. Interaktif nih? Enggak. Jadi guru langsung saja. Jadi di dalam berbagai lontar ada dua lontar yang ingin guru berbagi di kesempatan hari ini. Yang pertama adalah dalam lontar Sundari Terus. Dari lontar Sundari Terus, di situ diberikan teologi pemahaman waktu. Jadi, pemahaman waktu ini, kita itu harus menyadari bahwa di waktu itu kita memuja apa siapa. Nah, tentunya dalam lontar Sundari Terus itu disampaikan bahwa dalam peredaran perhitungan waktu, kita di Bali itu ada 30 buku artinya buku gitu. Buku itu kan artinya pengetahuan ya. Kalau yang berbuku itu pengetahuan. Nah, di dalam lontar Sundari Terus dikatakan bahwa dharma itu adalah kebenaran, kebenaran itu adalah pemahaman. Apa yang kita pahami terhadap satu diri kita sendiri, apakah kita sudah mampu dan bisa memahami diri sendiri. Kalau misalkan kita sudah mampu dan bisa memahami diri sendiri, itu juga disebut dengan dharma. Kemudian setelah kita mampu dan bisa memahami diri sendiri, alhasil kita mampu memahami alam semesta ini. Jadi alam semesta ini, apa saja yang ada di alam semesta ini, tentunya yang terkait dengan kerohanian itu adalah pemujaan. Itu sebabnya atau menjadi fakta sekarang, setelah galungan itu banyaknya ide Betaro di lingkungan desa Pekraman kita itu melakukan yang namanya prosesi medal. Nah, tentunya kalau kita pikir lebih dalam, medal itu artinya sesuatu yang dari atas turun ke bawah, itu namanya medal. Kalau metu ini, metu atau keluar dari bawah ke atas. Jadi logikanya adalah ketika setelah galungan ini bertarus apa yang medal, dilingihnya apa, atau dilingih atau di pura mana gitu. Nah, kalau manusia Bali hari ini mau menyadari bahwa oh ternyata galungan itu ternyata ide Betaro di lingkunganku itu medal, piodal gitu. Jadi apa yang dimedalkan, apa yang dikeluarkan itu artinya. Nah, tentunya penugrahan. Nah, penugrahan untuk apa? Nah, ini yang perlu kita harus pahami. Karena tentunya guru awali cikal dan bakal yang menjadi penyebab. Yang pertama adalah galungan ini disebut dengan dia dharma. Kemenangan dharma artinya orang mampu memahami diri sendiri sebagai sistem buana alit,
mampu memahami alam sebagai sistem Buana Agung. Ini kita berbicara sistem. Nah, tentunya ketika kita berbicara sistem, dia tidak bisa berbicara diri sendiri. Dia pasti ada yang terkait. Nah, keterkaitan inilah harus dipahami secara utuh dan menyeluruh. Di dua konteksnya, utuh, setelah utuh, dia digerakkan secara menyeluruh. Nah, ketika inilah disebut dengan kesempurnaan. Nah, tentunya di dalam lontar Sunari Gamo, guru juga bersyukur. Jadi, syukurnya guru itu adalah guru memahami tentang lontar Sunari Gamo itu terkait dengan pemujaan. Nah, dulu sebelum guru memahami lontar Sunari Gamo itu, guru tidak paham apa itu Kajang Klion, apa itu Anggar Kasih, apa itu Buddha Cemeng, apa itu Tumpak. Nah, bersyukur sekali dalam lontar Sunari Gamo itu sudah diuraikan dengan jelas. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan adalah ketika sudah diuraikan dengan jelas, ketika kita survei hari ini tentang yang namanya pemujaan, ini justru yang belum jelas di kalangan umat kita sedharma ini. Nah, tentunya di video Batur Kelawasan, mudah-mudahan video ini mampu mengedukasi umat sedharma dimanapun berada. Yang pertama, kita mulai dari yang namanya Sugian Tenten. Jadi Sugian itu ada 3 ya. Pertama Sugian Tenten, yang kedua Sugian Jawa, yang ketiga adalah Sugian Bali. Nah, Sugian Enten itu artinya kita mulai mengingat. Jadi kita diingatkan, dientenkan gitu kalau dalam bahasa Bali. Kita mulai diingat bahwa kehidupan itu bersumber dari 2. Yang pertama dari Buana Agung, yang kedua dari Buana Alit. Contohnya udara ini kan berasal dari Buana Agung dia. Kita masukkan ke dalam tubuh, Buana Alitnya mengelola, lalu dikeluarkan. Nah, itu teologi dasar dulu. Jadi Sugian Tenten ini mengartikan bahwa kita diingatkan oleh leluhur itu bahwa kehidupan itu dia berawal dari ingatan dulu, dari idep. Kita diingatkan sumber kehidupannya. Yang kedua, setelah kita ingat, ini kita menyadari bahwa kehidupan kita itu berawal daripada alam semesta ini, maka dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya kesehatan lah dulu. Nah, kesehatan ini tentunya dia harus diawali dengan penyucian atau pembersihan. Nah, karena sumber kehidupan itu berawal daripada Buana Agung, maka leluhur kita membuatkan sistem untuk menyucikan Buana Agung. Jadi, itulah sebabnya mengapa umat kita ini setelah dia melakukan ritual Sugian Tenten, jadi dia meresik pelingge gitu, menyucikan pelingge, memotong rumput, melakukan sebuah proses persiapan pemujaan, itu dilakukan pada Sugian Tenten. Setelah itu dia mulai di Sugian Jawunya, yaitu tepatnya pada Werespati Wage. Werespati Wage Warahning Dungulan ngaran Sugian Jawa gitu. Maka penyucian Buana Agung, nah itu di surat dalam lontarnya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang disebut dia dengan Buana Agung? Nah, yang disebut dengan Buana Agung adalah pemujaan pura yang ada di desa kita. Jadi, pura yang ada di desa kita itu adalah simbol pemujaan Buana Agung. Nah, sementara pemahaman yang ada di luaran sana dikatakan bahwa Sugian Jawa itu datang dari Jawa gitu. Nah, lalu apa hubungannya leluhur kita datang dari Jawa tetapi perilaku kita di desa itu menyucikan pura ini gitu. Nah, di sini kan maknanya tidak nyambung ternyata di sini. Nah, ini yang menjadi keterputusan pemahaman sehingga terjadilah salah pemahaman gitu. Nah, hari ini Sugian Jawa itu dimaknai sebagai penyucian Buana Agung. Nah, simbol penyucian Buana Agung itu adalah pura yang ada di desa kita.
Karena pura yang ada di desa kita itu diistilahkan sebagai sasuhunan gitu. Jadi itu yang kita sunggi, yang kita suwun gitu, Buana Agung inilah yang kita suwun gitu. Nah, diwujudkan sebagai simbol pura. Nah, halayaknya orang-orang Bali yang memiliki sesuwunan ini, dia melakukan proses penyucian di puranya masing-masing gitu. Nah, hari ini kan orang sudah mulai lupa. Jadi dalam manajemen pura, guru tidak akan sampaikan sekarang apa itu pura. Gitu. Jadi Sugian Jawo ini adalah dimaknai sebagai penyucian pura, sebagai simbol pemujaan Buana Agung. Nah, itu dilakukan di Sugian Jawo. Nah, setelah itu besoknya masih di Sugian Jawo ini, jadi upakaranya yang bisa dihaturkan itu yang pertama di surat dalam lontar itu, jadi mengaturkan pejati maduluran pengeresikan betaro kabeh akaryo ring sanggar muang ring parahyangan. Nah, niki kita membuat kawas gede. Nah, kawas ini dia dibuat dari olahan daging bawi. Olahan dia. Jadi kulitnya bisa diolah menjadi apa, mulutnya bisa diolah menjadi apa, dagingnya bisa diolah menjadi apa. Jadi kenapa dengan olahan? Gitu. Jadi olahan ini kalau dalam bahasa sekarang itu adalah kata kerja. Atau dalam bahasa yang genset sekarang itu adalah aplikasi. Diaplikasikan, gitu. Divisualisasikan, diwujudkan, gitu. Digerakkan. Ya, itu yang disebut dengan olahan. Agar orang-orang yang berkerohanian ini memahami segala sesuatu wujud rasa itu dia berasal daripada olahan. Nah, itu. Nah, jadi olahan inilah yang kita persembahkan sebagai intelektual kita memahami beliau dalam setiap perwujudannya. Nah, jadi melakukan sebuah proses penyucian di pura, runtutannya niko adalah pesucian penyeneng segahan agung, juga medaging iwak guling. Guling yang dilakukan di sini adalah guling bawi. Itulah faktanya mengapa pemaknaan orang-orang niko adak masih melakukan ritual di Sugian Jawa ini mengaturkan guling bawi di pura. Oke, kita belajar di guling sekarang. Jadi kan di guling itu kenapa bawi? Karena hanya babilah yang mampu bisa memiliki 3 pengetahuan dia atau 3 warna. Nah, kalau yang kita pahami bawi ireng ya. Jadi ketika dia masih hidup warnanya hitam. Dari warna hitam ini dia dibersihkan, bukan disucikan, dibersihkan menjadi putih. Jadi setelah dia bersih nih, setelah dia menjadi putih, barulah dia disucikan menjadi merah. Inilah pemaknaan babi itu adalah pertiwi. Jadi pertiwi yang hitam ini dibersihkan agar dia menjadi putih, bersih. Setelah dia menjadi bersih, akan menjadi suci. Nah, suci ini artinya pengetahuan. Ya, Brahma dia merahnya. Jadi setiap pertiwi yang sudah bersih ini dia akan melahirkan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang kehidupan, pengetahuan tentang kematian, pengetahuan tentang kelahiran. Jadi ada 3 pengetahuan yang ada di dalam pertiwi itu sendiri. Nah, itu. Jadi itu pemaknaan daripada ngaturang guling bawi. Pada saat Sugian Jawa yang dihaturkan di pura di dalam desa itu sendiri, terutama yang menjadi hulu pura di setiap desa itu adalah pura dalem. Nah, seyogianya orang-orang Bali ini melakukan proses penyucian Buana Agungnya mulai daripada pura dalamnya masing-masing di setiap desa pekraman itu. Karena dalam lontar Sunari Gamon tidak dikatakan secara spesifik pura dalam desa Anda. Jadi pura dalam ini kedudukannya beliaulah sebagai pertiwi di dalam satu desa itu sendiri. Nah, nike dalam ritual yang dilaksanakan pada saat Sugian Jawa. Nah, lantur sekarang pada saat
Sukro Klion Warahning Sungsang, atau lebih dikenal dia dengan Sugian Bali. Ini banyak orang memahami sebagai yang dari Bali mula gitu. Bukan di situ dia dipakai bahasanya. Jadi manajemen sistem yang guru sampaikan di awal itu, ketika sudah Buana Agung alam semesta ini dibersihkan, turun sekarang dia ke Buhano Alit, ke periangan sekarang ini, ke apa namanya, ke badan sekarang ini, ke tubuh daripada setiap manusia itu sendiri disebut dengan Buana Alit. Maka Sugian Bali difungsikan untuk menyucikan raga taulan. Nah, nunas pengelukatan ring Sang Pandita Antuk Tirta Gocara. Jadi halayaknya kita ini tangkil ke grionya masing-masing. Disitulah kita nunas tirta pengelukatan. Jadi melukat Buana Alit kita ini, Bali kita ini. Nah, jadi upakara yang diaturkan pada saat Sugian Bali nika adalah pajati, puspawangi, iwak nia, guling bebek, segahan agung. Kenapa guling bebek tidak guling bawi? Jadi tadi bawi nika memiliki 3 warna, sekarang bebek ini memiliki dia 3 kehidupan. Babi ini memiliki 3 pengetahuan, bebek ini memiliki 3 kehidupan. Jadi bebek itu bisa hidup dia di darat, bisa hidup dia di air, dia juga bisa terbang. Jadi kehidupan 3 inilah simbol daripada penyucian. Jadi Buana Alit ini harusnya mampu dia hidup di darat sebagai burloka, mampu dia hidup di air ini sebagai dia buah loka, mampu dia hidup di udara sebagai swahloka. Nah, itulah pemaknaan penyucian daripada Buana Alit atau Angga Sarira yang dilakukan pada saat Sugihan Bali. Nah, setelah Buana Agung dan Buana Alit niki sudah melakukan proses pembersihan, setelah itu maaf, dikatakanlah dalam Sunarigamo itu mulai persiapan Redite Paing Dungulan. Redite Paing Dungulan inilah difilsafatkan atau dimaknai sebagai turunnya Sang Hyang Kala Tiga. Jadi yang disebut dengan Kala Tiga itu, Kala itu artinya waktu. Waktu penciptaan di bawah, waktu penciptaan di tengah, waktu penciptaan di atas. Nah, inilah yang harus dipahami sebagai Dharma. Nah, dengan cara apa disimbolkan? Disitulah orang-orang Bali itu mulai dia melakukan proses pengekeban. Nah, pengekeban. Jadi di situ ada 2 simbolnya lagi nih, Buana Agung dan Buana Alit. Jadi simbol pengekeban ini, Buana Agung itu artinya disimbolkan dia dengan arak dan berem. Cuman di pengekeban ini orang tidak membuat arak, dia membuat berem. Beremnya ada 2, berem merah dan berem putih. Nah, guru di sini berpikir secara logika. Berem itu dibuat dengan cara fermentasi. Nah, fermentasi ini kalau dalam bahasa sekarangnya dia melakukan proses kematangan di dalam. Kalau sedikit saja terbuka, dia tidak akan pernah mampu bisa memfermentasi. Dia tidak akan pernah mampu melakukan pematangan di dalam itu sendiri. Jadi ketika orang sudah mampu memahami kalau 3 ini adalah sebuah proses kematangan di dalam dengan cara memfermentasi, berarti orang itu harus memahami dari dalam dirinya sendiri, sehingga nanti akan keluar manisnya, gitu. Pengetahuannya yang akan keluar. Nah, ini simbol daripada kalau 3. Jadi ada 3 pengetahuan. Selanjutnya di Somo Pon Dungulan itu disebut dia dengan penyajan. Penyajan ini artinya kita membuat sebuah olahan kematangan. Ada sebuah proses di sana. Jadi ada gerang gino. Gerang gino itu juga ada sebuah simbol. Hari ini orang sudah tidak paham lagi apa itu jajo gerang, apalagi itu jajo gino gitu. Kenapa di situ harus ada satu atau sagon atau sirat atau matahari gitu, uli gitu. Jadi ini adalah 2 simbol kematangan daripada Buana Agung dan Buana Alit. Gerangnya Buana Alit, ginonya Buana Agung gitu. Gino itu ino dia.
Ino tu inan niko Buana Agung. Gerang niko garo ang niko api niko di Buana Alitnya. Jadi ini semuanya itu kita berbicara simbol yang memiliki makna, bukan sejarah, bukan babat gitu. Karena kerohanian itu tidak ada sejarahnya orang berohani. Itu karena kerohanian itu tidak ada babatnya orang berohani. Jadi yang ada dalam kerohanian itu adalah pemaknaan, maknanya, filsafatnya, tatwonya, kesuksmaannya. Nah barulah nanti menginjak di Anggaro Wagi Warahning Dungulan, iko ngaran penampo. Nah penampo ini adalah apa namanya itu? Penadah iro Sangyang Kalo 3. Jadi disinilah penyuciannya dari yang tidak berwujud disucikan menjadilah berwujud, dari yang belum paham ataupun salah paham menjadilah benar pemahamannya. Nah disinilah yang menjadi ambigu di zaman sekarang terkait dia dengan Anggaro Wagi ini. Jadi dalam lontar Sunarigamo itu dikatakan upakaronya adalah pecaruan ring catus patani desa. Ini yang hilang sekarang di seluruh Bali. Di seluruh Bali ini yang hilang. Jadi catatannya ada, petunjuknya ada, tetapi orang-orang Bali hari ini tuh kok tidak melakukan sesuai dengan petunjuknya gitu. Nah, ini bukan paham baru. Jadi para pemirsa nanti kalau bisa beli aja itu di toko-toko yadnya itu atau di toko-toko buku itu salinan lontar Sunarigamo, semua masih sesuai dengan lontarnya yang sudah dijual di sana. Nah yang tidak ada sekarang itu adalah kenapa petunjuknya ada tetapi perilakunya tidak ada gitu. Ini ada apa ini gitu. Apalagi hari ini tuh orang-orang yang bersimul kerohaniannya banyak, bersimul suci itu banyak. Gitu. Tapi yang tidak banyak adalah orang yang berperilaku tidak sesuai dengan petunjuk awalnya. Disinilah terjadi distorsi pemahaman. Gitu. Sehingga hari ini pun ketika guru menyampaikan pemahaman yang ada di lontar Sunarigamo ini dianggap paham baru gitu. Padahal ini kita ini setelah dijelaskan inilah baru paham kita bahwa ada pengilian yang terputus. Terputus inilah mencoba kita sambungkan kembali. Itulah maknanya daripada kenapa Batur Kelawasan ini berani dia karena ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya kami tidak berani. Dosa jadinya. Pemahaman yang tidak ada itu dilakukan itu akan menjadi dosa. Nah, jadi yang disebut dengan Catus Pato itu ada di sini dia. Ibarat seperti sebuah tubuh, di sini namanya Margo 3. Nah, di desa kita tuh ada namanya Margo 3. Catus Pato itu di sini dia. Catus Pato. Empat Agung itu di sini. Jadi mungkin nggak dalam satu desa itu kalau dibuat anatomi tubuh ada Catus Pato tapi tidak ada Margo 3. Kalau tidak ada Margo 3, nanti di mana mendak siwinya? Mungkin Kak, dalam satu desa itu tidak ada pempatan agungnya, tidak ada pekannya, atau wantilannya, atau balik kukulnya. Tidak mungkin. Karena ini adalah manajemen sistem perangkat. Dia tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berbicara kehidupan. Tapi ketika kita berbicara kematian, pemisahan dia. Tapi ketika berbicara kehidupan, dia harus ada penyatuannya secara utuh dan menyeluruh. Utuh dan menyeluruh. Jadi di desa kita itu Sangkalo 3 itu mulai pemujanya dari hati dia. Di sini Catus Patonya. Ke utara mencari gunung, ke selatan dia mencari laut. Dari sini dia mulainya. Makanya disebut di sini Kalo dia. Nah jadi Catus Patani Deso itu disitulah kita mengaturkan Caru Ayam Agung Alit. Caru Ayam ini Agung Alit. Jadi yang besar boleh, yang kecil juga boleh. Nah, Astungkaro kami dari Batur Kelawasan, siapapun yang belajar ke Batur Kelawasan, kami mengembalikan pemahaman-pemahaman yang ada di desanya masing-masing. Jadi di Batur Kelawasan ini kita mulai belajar mengenal apa
apa sih isi pemujaan yang ada di desaku ini gitu. Bukan soroh, karena ini sistem gitu. Nah ini yang harus dipahami. Mulai mengenal apa yang memberikan aku penugrahan, apa yang mempengaruhiku. Nah ini, siapa yang memberikan udara di lingkunganku ini? Siapa yang memberikan air di lingkunganku ini? Siapa yang memberikan api di lingkunganku ini? Siapa yang memberikan tanah di lingkunganku ini? Siapa yang memberikan kayu di lingkunganku ini? Itu harus dipahami sebagai kebenaran. Nah itu. Nah jadi pecaruan di Catuspattur ini hari ini di Bali sudah mulai hilang. Nah, Sungkara, kami dari Batur Kelawasan sudah ada beberapa desa di mana orang-orang dari desa itu yang belajar kepada kami di Batur Kelawasan, kami mengembalikan pemaknaan perangkat-perangkat pemujaan yang ada di desanya. Kami kembalikan. Oh, dari sinilah memuja nanti. Astungkara hari ini baru kita Astungkara udah ada 4 desa. Nah, dan desa yang lain juga banyak di seluruh Bali tentunya nih. Nah, itu pun kami bertahap mengembalikan dari kami sendiri dulu, dari kita sendiri dulu. Gitu. Ya, jadi di Catuspattur itu melakukan sebuah proses pecaruan di Paumahan itu pecaruannya adalah sege mewarno 3 sinasah dulurano sege manco warno urip anut deso. Nah, di sini nasi sege nikot 3 warna di tengah. Di tengah itu ada 3 warna dia, merah, putih, dan hitam. Seperti warna babi tadi di awal itu. Merah kematangan, putih pembersihan, mentah, hitam kementahan. Jadi seperti mantran suci itu. Mantran sucinya. Jadi dok siro rateng sang yang Brahmo, dok siro mentah sang yang Wisnu, dok sino koyak, nike sang yang Iswaro. Jadi 3 warna ini ada implementasinya, ada dalam mantranya juga. Harusnya ada dalam pemahaman. Gitu. Nah, inilah yang harus dilakukan di 3 tempat ini. Pecaruan kalau dalam perumahan kita itu. Di Natah Sanggah atau Merajan, di Natah Rumah, dan terakhir itu di Lebuh atau tempat kita masuk. Inilah cikal dan bakal kita mesegah dalam perumahan kita. Hari ini banyak orang mesegah di mana-mana, tetapi yang dihaturkan segahan itu dia tidak tahu. Siapa yang akan kuberi persembahan ini? Apa maknanya? Padahal di sini dikatakan kita harus warno manut urip. Jadi kangin uripnya 5, warnanya putih. Kenapa timur itu warnanya putih dan itu harus ada 5? Agar kita memahami kehidupan panca indria kita ini. Pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucapan, pemikiran. Itu ada 5. Indra kita. Agar kita tidak buta lagi dengan indra ini. Yaitu selatan hati pengetahuan kita harus berbagai arah. Itu. Jadi 9. Jadi 9 arah selatan. Kalau misalkan barat 7. Jadi tujuan kita tuh supaya kuning. Kuning itu artinya apa? Kita ning. Ning itu apa? Jadi jenar dia, jadi pengetahuannya. Nah, utara nih kok hitam 4. Jadi dasar kementahan itu kita ada 4. Ketidakpahaman, ketidakmampuan, ketidaksetaraan, ketidakstabilan kita. Itu ada 4 ini biar dia akan kembali melakukan proses pewarnaan pengetahuan itu. Jadi kalau di Merajannya itu disebut dia tinadah dening sang buto bucari. Kalau di Natah kita itu disebutkan sang kala bucari, di Lebuh itu sang durga bucari. Nah itu yang mesti harus dilakukan ritualnya pada saat penampahan galungan. Dan ini yang terputus. Kalau kita ingin mengembalikan, lakukanlah ini kembali seperti nanti dalam video sudah banyak diterangkan. Nah barulah besoknya setelah kalau ini dilukat, waktu ini sudah ada, barulah dia menciptakan ruang sekarang. Dalam ruang ini perwujudanlah ide Bataro 3 itu, bur buah suahnya. Burnya nanti akan mijil Bataro Putranjaya, Merajapati. Makanya di desa kita ada punya Merajapati.
Buahnya adalah Puseh Bali Agung sebagai ulun danunya. Gitu. Suahnya sebagai pura dalam, sebagai pangastana Ida Bathara Geni Jahyonya. Inilah yang mesti harus dipuja cikal dan bakal Ida Bathara di desa kita pada saat galungan gitu. Pengetahuan inilah yang hilang karena semua dijadikan sosok. Akhirnya kita berkerohanian tetapi kita membela sosok, bukan pengetahuan dari sosok itu yang kita puja. Bukan alam semesta yang kita puja. Nah, disinilah yang menjadi kekeliruan yang hari ini harus kita hentikan. Karena apa? Karena kita berbicara teologi pengetahuan, keyakinan. Contoh dokter. Dokter itu yang kita cari adalah pengetahuannya, bukan sosoknya. Gitu. Bengkel. Yang kita cari bengkel itu adalah kemampuannya, bukan sosoknya. Gitu. Nah, makna kemenangan Dharma melawan Adharma adalah kita mampu dan bisa memahami pemujaan Bathara apa, kapan medalnya, tirta apa, fungsi dan makna tirta itu. Itu sebenarnya pemaknaan Dharma. Maka kalau orang Bali, dia memahami itu, itulah disebut dia dengan Dharma. Hari ini banyak orang mampu dan bisa mengucapkan kemenangan Dharma melawan Adharma. Ya, semua orang tahu, tapi apa Dharma itu? Adharma itu adalah kita tidak paham. Contoh kita tidak paham, mohon maaf ini. Ratu Bathara Sane melingih dini. Ratu Bathara Sane melingih ditu. Itu sudah apa namanya? Adharma itu. Jadi kan kita membohongi diri sendiri. Apa pemaknaan uyah, bawang, dan jahe kita pun hari ini tidak paham. Itu disebut dengan adharma. Jadi ketidakpahaman itu disebut dengan adharma. Paham itulah disebut dia dengan dharma. Termasuk salah paham juga disebut dengan adharma gitu. Kesalahpahaman itu. Salah dipahami berarti kan sudah adharma. Nah, untuk itulah hari ini mari kita bersama-sama kembali memahami apa yang dipahami oleh leluhur. Ini tidak klinik. Dalam lontar itu, di situ ada keilmuan penyampaian pemaknaan. Jadi ada catatannya. Logikanya adalah ketika kerohanian ada catatannya, masih nggak dia klinik? Enggak. Karena dalam lontar itu ada tutorialnya, ada petunjuknya. Jadi kan hari ini banyak yang keluar daripada pakem-pakem tutorial itu. Sehingga menjadi klinik. Leluhur kita memang beliau itu berkemampuan menyampaikan petunjuk dalam lontar. Karena beliau begini, aku tidak akan mungkin berumur panjang. Maka aku akan menuangkan pengetahuan dalam sebuah lontar. Sebagai petunjuk nanti generasiku pada saat aku tidak ada. Namun faktanya yang terjadi adalah ketika leluhur sudah tidak ada, kita dilarang membaca petunjuk itu. Bukannya tidak boleh membaca asalkan dengan tatanan cara yang benar. Kenapa? Karena ini kerohanian. Kita bagaimana menyucikan diri dulu, menyucikan hati, menyucikan pikiran. Itu namanya menyucikan diri. Supaya kita tidak salah memahami petunjuk. Makanya disampaikan tidak ngawang-ngawang. Nah, itu dulu yang guru bisa sampaikan terkait dia rangkaian rerainan galungan ini. Mudah-mudahan ini mampu dan bisa membuka mata pikiran kita, mata hati kita kepada umat Hindu atau umat Sedharma dimanapun berada. Karena di dalam konsep yang namanya kita berkeyakinan, kita ada pengetahuan. Mari kita ketahui, pahami dulu sesuai dengan sepat petiti siku-siku yang diwarisi oleh leluhur terhadap kita. Agar kita mampu dan bisa mewarisi itu kepada keturunan kita. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Karena tidak kurang dan tidak lebih itulah disebut dengan kesempurnaan. Ya, itu boleh. Pak closing itu.